Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di Walltech. Kali ini kita akan lanjut untuk tutorial React. Kemarin kita membahas tentang komponen, sekarang kita akan bahas tentang JSX. Apa sih JSX pada React itu? Kita sering mendengar JSX ya kalau membahas React. Uh, JSX itu merupakan singkatan dari JavaScript Syntax Extension atau juga sering disebut sebagai JavaScript XML. Ya. Jadi JSX ini memungkinkan kita menulis kode yang mirip dengan HTML di dalam sintaks JavaScript atau di dalam kode JavaScript. Nah, ini mempermudah kita untuk membuat sebuah elemen user interface. Ya. Jadi sebuah tag atau elemen HTML ini ditulis di dalam sintaks atau kode JavaScript. Ya, JSX terlihat persis sama seperti elemen HTML ya, tapi kita menulisnya di dalam kode JavaScript. JSX juga memiliki yang namanya tag, atribut, dan children seperti elemen HTML yang biasa ya. Nah, JSX ini sebetulnya tidak dipahami oleh browser kita, oleh browser kita. Contohnya misalnya oleh Chrome atau oleh Firefox. Chrome tidak memahami atau browser tidak memahami kode JSX ini. Tetapi nanti supaya browser bisa memahami kode JSX ini, sintaks JSX ini, maka JSX itu harus diubah menjadi file JavaScript. Itu biasanya menggunakan bantuan tool seperti Babel ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung saja praktikkan bagaimana sih aturan-aturan dalam menuliskan JSX di React ya. Aturan yang pertama adalah setiap elemen JSX itu harus memiliki penutup. Ya, saya contohkan misalnya saya akan membuat sebuah komponen di sini bernama hello ya. Seperti kemarin yang sudah kita sama-sama pelajari. Kita akan membuat sebuah komponen, saya buat file namanya hello.jsx. Di dalamnya saya akan buat sebuah komponen function hello, kemudian saya akan export default hello. Nanti saya akan panggil di app.jsx. Saya akan mereturn di sini contohnya misalnya div halo seperti ini ya. Nah, ini setiap elemen JSX itu harus memiliki penutup. Contohnya di sini adalah elemen div. Ini ditutup dengan div seperti ini. Ya. Kalau teman-teman menghapus misalnya ini, maka dia akan error. Ya, ini. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya misalnya seperti input yang kita tidak memiliki child seperti ini ya. Misalnya kita memiliki input. Nah, input seperti ini. Tapi kita tidak ada child, hanya input saja. Nah, ini error. Karena aturannya JSX harus setiap elemen harus memiliki closing tag, penutup. Maka di sini kita bisa gunakan self closing tag. Ini namanya self closing tag. Ya, bisa, tapi harus menggunakan self closing tag. Seperti ini. Jadi aturan yang pertama, setiap elemen di JSX itu harus memiliki penutup atau close tag. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Kalau ini saya hapus, ini error. Seperti itu. Oke, itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, sebuah elemen JSX itu harus memiliki satu elemen induk. Jadi JSX itu harus memiliki satu elemen induk. Saya contohkan misalnya, saya mau menulis di sini misalnya H1, saya buat headernya judul atau title. Kemudian di sini saya membuat paragraf. Misalnya ini berita. Nah, ini nggak bisa karena dia memiliki dua elemen induk atau elemen induk yang utama lah kan. Di sini H1 dan paragraf B. Ini error. Jadi bagaimana supaya ini tidak error? Maka kita bisa bungkus ke dalam elemen misalnya seperti div. Div seperti ini. Saya masukkan title dan paragraf ini ke dalam elemen div ini. Nah, jadi aturan kedua bahwa setiap elemen di JSX itu harus memiliki satu elemen induk. Gitu ya. Jadi dia tidak boleh berdampingan seperti tadi. Salah satu dan tadi itu kan error. Coba kita jalankan ya. Kita panggil komponen hello ini ke app.jsx. Kita import dulu. Import hello from dari komponen hello. Kita panggil di sini. Cara memanggil komponen itu return. Kita panggil menggunakan custom HTML tag. Nama komponennya kita tulis hello, kemudian self closing tag seperti ini. Nah, kita jalankan.
kita jalankan, sebentar, export default hello ya, kita jalankan ya seperti ini. Jadi dia sudah tampil ya, dia tidak error karena tadi kita sudah bungkus ke dalam satu elemen induk. Itu aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, kita di HTML biasa mengenal istilahnya class. Kalau mau menambahkan style HTML CSS ke dalam elemen HTML kita, maka kita akan menuliskan di sini class misalnya. Saya membuat ini sebagai class box ya. Maka di HTML seperti ini. Tetapi di JSX itu class ini diganti menggunakan namanya class name. Tidak boleh hanya class saja, tapi harus ditambahkan dengan name. Oke, ini saya membuat kelas bernama box. Kita akan kasih style pada ini box ini, kita anggap ini box ya. Saya akan membuat di dalam folder komponen ini sebuah file CSS bernama style.css. Kemudian di sini saya akan buat kelas yang tadi box tuh. Di sini colornya black, kemudian colornya red saja. Oke, kemudian background colornya black, kemudian paddingnya 20 pixel, kemudian font size-nya 20 pixel. Nah, ini saya akan import ke file hello ini ya. Di sini saya akan import. Caranya import, kemudian kita panggil aja langsung stylus.css. Nah, ini sudah kita panggil kelasnya bernama class box. Di sini tadi ada nama, kita buat CSS dengan selektor class box ya. Oke, kita coba lihat hasilnya ya seperti ini. Oke, jadi intinya bahwa kelas di HTML, elemen HTML di JSX diganti menjadi kelas name. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Itu yang ketiga. Jadi kelas di HTML diganti di JSX menjadi kelas name menggunakan camel case seperti ini ya. Kemudian kita juga misalnya langsung mau memberikan style ya. Di HTML kita bisa membuat style ya. Langsung kita bisa style di sini di HTML ini ya. Ingat di HTML kita akan langsung menuliskan seperti ini. Color red. Tetapi di JSX style ini nanti akan berisi sebuah objek. Contohnya seperti ini. Div style, kemudian di dalamnya kita isikan objek seperti ini dan kita berikan style seperti tadi, contohnya color misalnya red, kemudian ini objek ya, ingat ini adalah sebuah objek, jadi aturannya ditulis menggunakan objek di JavaScript ya. Kemudian misalnya background color black. Nah, kemudian kalau dia ada misalnya background color, tadi di style itu kan CSS kita menggunakan strip. Tapi kalau di sini dia harus menggunakan camel case ya. Tulisannya seperti ini, C-nya huruf besar. Kemudian padding 20 pixel. Kemudian font size 20 pixel. Mari kita lihat hasilnya sama saja. Saya ganti ini menjadi blue. Nah, seperti itu. Jadi style, ketika kita membuat style langsung di elemennya, maka style ini nanti akan berada di dalam sebuah kurung kumis, kemudian di dalamnya berisi objek seperti ini ya. Itu aturan yang selanjutnya. Kemudian kita akan jelaskan bagaimana sih menulis sebuah komentar di dalam JSX. Misalnya saya mau kasih komentar di sini ya. Jadi komentar di JSX itu menggunakan kurung kumis seperti ini, kemudian slash bintang, kemudian di dalamnya kita isikan komentar, ini komentar, kemudian ditutup menggunakan bintang slash kurung kumis. Nah, ini dianggap sebagai sebuah komentar. Atau cara cepatnya kita bisa di keyboard itu control slash. Nah, tulis aja di sini ini komentar juga. Nah, ini dianggap komentar. Nah, seperti ini cara penulisan sebuah komentar di JSX. Kemudian, bagaimana sih menuliskan sebuah expression di JavaScript? Misal saya punya sebuah variabel di sini bernama let name sama dengan Gozali. Misalnya. Saya menampilkan name ini di sini, isi variabel name di sini, maka saya bisa menggunakan kurung kumis kemudian memanggil nama variabelnya atau function atau expression yang mau ditulis. Jadi expression itu ditulis di dalam kurung kumis seperti ini. Nah, ini jadi nanti
yang tampil itu adalah Ghazali, isi dari variable name. Atau contohnya misalnya ini ya, saya buat sebuah button, saya hapus komentarnya ya biar tidak. Saya buat sebuah button yang nanti ketika diklik button, ketika diklik itu akan menampilkan console log ya. Saya buat function di sini namanya handle klik, berisi ketika diklik itu nanti akan lakukan console log saya diklik. Oke. Nah, ketika button ini diklik sini on click, ingat ya penulisannya harus camel case. On click berarti saya masukkan expressionnya di dalam kurung kumis. Seperti ini berarti saya panggil nama functionnya di sini handle click. Jangan di-invoke langsung seperti ini ya kan nih. Karena ketika di-invoke functionnya di-invoke atau dijalankan langsung maka dia nanti akan jalan ya. Jadi dia tidak ke-trigger ketika diklik tapi jalan langsung jalan. Makanya di sini jangan di-invoke begini saja. Jadi ketika nanti on click maka akan memanggil function handle click. Kita coba ya. Kita lihat ini buttonnya, kemudian di konsol, kita lihat konsolnya. Ketika diklik ya tampil saya diklik. Jadi function tadi ke-trigger. Intinya bahwa sebuah expression itu dimasukkan ke dalam kurung kumis. Variabel tadi name ini dipanggil di sini tampil di dalam JSX menggunakan kurung kumis. Kemudian function ini juga dipanggil di dalam kurung kumis. Seperti itu. Expression pada JSX harus dimasukkan ke dalam kurung kumis. Oke, kemudian saya contohkan sekarang misalnya saya ingin di sini menambahkan div lagi. Div misalnya di sini ini div kedua. Nah, ini kan error. Tetapi saya tidak mau memasukkan dua div ini ke div lagi di luarnya supaya tidak mengganggu styling pada UI-nya. Nah, ini bisa kita akali menggunakan namanya React Fragment. React Fragment itu menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, ini React Fragment. Kemudian dua komponen div ini kita masukkan ke sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak error. Ada kasus di mana kita tidak ingin mengganggu styling pada user interface kita dengan menambahkan sebuah elemen baru, misalnya div atau elemen baru lainnya. Makanya kita berikan sebuah React Fragment. Nah, ini akan dianggap sebagai single elemen induk, satu elemen induk menggunakan fragment yang ini. Jadi tanpa perlu menambahkan elemen yang lain. Kemudian yang terakhir saya akan mencontohkan di dalam JSX itu ketika kita misalnya mau merender list atau array, maka dia elemennya itu harus memiliki key. Ya, saya contohkan ya. Saya hapus saja yang ini. Saya hapus saja. Nanti saya akan pakai div saja ya. Kita ulangi. Di sini div. Nah, kemudian di dalamnya saya akan menampilkan sebuah array. Saya contohkan di sini saya akan membuat sebuah array const array nama orang ya. Misalnya nama orang di sini Budi, Andi, Dika. Oke. Saya akan menampilkan tiga buah array ini, tiga buah elemen, tiga nama ini ke dalam JSX. Saya akan membuat sebuah expression menggunakan di dalamnya harus dibungkus menggunakan kurung kumis seperti ini. Kemudian saya akan panggil nama variabelnya arr.map. Saya akan mapping. Kemudian di dalamnya saya akan di dalam map itu ada callback ya. Ini akan menerima datanya misalnya name, kemudian parameter keduanya index. Kemudian saya akan return H1 ya. H1 di sini saya akan menampilkan name-nya ya, nama dari ini isi dari array tadi. Sini saya kurung kumis lagi ke expression. Di sini saya menampilkan name. Oke, jadi ini akan di-warning sama React bahwa elemen kita merender sebuah list, tetapi elemen ini tidak memiliki. Ini nanti akan dari React saya contohkan ya seperti ini. Ini kan Budi, Andi, dan Dika tampil ya. Budi, Andi, dan Dika. Tapi di konsolnya nanti akan diberikan warning oleh React. Setiap child dalam sebuah list harus memiliki unique key. Nah, begitu. Jadi di sini kita harus tambahkan atribut key yang memiliki nilai unik. Yang unik di sini adalah index, karena map pada JavaScript itu parameter keduanya adalah index.
Nah, di sini berarti yang unik kita gunakan key-nya adalah index, kurung kumis index. Atau dalam beberapa kasus nanti key-nya bisa menggunakan ID dari data yang akan ditampilkan. Seperti itu. Coba kita jalankan dan kita lihat. Oke, sudah tidak ada errornya. JavaScript menganggap kita sudah benar dalam melakukan penulisan JSX di sini. Untuk materi JSX mungkin cukup, saya rasa sampai di sini. Nanti kita akan lanjut pada tutorial lainnya tentang React. Terima kasih sudah mengikuti tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.